Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan online untuk mata kuliah strategi pemasaran, di mana ini merupakan pertemuan yang ke-12 dan kita akan membahas tentang bab ke-18 tentang mengelola komunikasi massa. Di mana komunikasi massa ini terdiri dari iklan, promosi penjualan, acara pengalaman, serta hubungan masyarakat. Jadi yang akan kita bahas pada bab 18 ini juga, ini berkaitan dengan langkah apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan program iklan. Kemudian bagaimana seharusnya keputusan promosi penjualan diambil oleh perusahaan dan bagaimana memandu perusahaan agar iklan yang bentuknya acara dan pengalaman dapat membangun merek yang efektif. Kemudian bagaimana perusahaan dapat mengeksploitasi potensi hubungan masyarakat dan publisitas. Seperti yang kita tahu, komunikasi massa itu yakni pemasaran yang dilakukan dalam bentuk iklan, promosi sampai ke contohnya hubungan masyarakat itu ditujukan untuk masyarakat banyak atau massa yang lebih banyak atau publik. Oleh karena itu, kita bisa melihat contohnya untuk memudahkan ya, kita bisa melihat contohnya seperti saat ini yang sering sekali perusahaan mengiklankan tentang pelayanannya, seperti halnya Gojek. Gojek yang kita tahu iklannya sebelum COVID ini terjadi, kita sering melihat di beberapa tempat dengan billboardnya yang diiklankan tentang layanan-layanan dari Gojek. Kemudian melalui iklan di televisi. Kemudian juga ada di YouTube dan kemudian ada juga di sosial media. Nah, iklan-iklan yang dilakukan oleh Gojek itu tentunya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, namun bagaimana cara untuk mengefektifkan iklan itu, terutama untuk iklan yang komunikasinya massa, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang definisi iklan itu sendiri atau advertising. Didefinisikan dalam buku Kotler pada halaman 202 bahwa periklanan adalah semua bentuk terbayar atas presentasi non-pribadi dan promosi ide, baik itu dalam bentuk barang atau jasa oleh sponsor yang jelas. Jadi memang iklan ini ada feedback ya, feedback yang harus kita keluarkan sebagai perusahaan. Artinya sebagai biaya kita harus mengeluarkan ya biaya moneter untuk melakukan launching iklan kita, dan benefitnya tentunya adalah kinerja perusahaan atau kinerja pemasaran. Nah, iklan bisa menjadi cara yang efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan, baik dengan tujuan membangun preferensi merek atau pemilihan merek dari masyarakat atau calon pelanggan, dan juga membidik konsumen. Artinya kita bisa melakukan targeting dengan iklan ini. Nah, seperti halnya yang terjadi saat ini bahwa satu perusahaan itu bisa mengkombinasikan iklan satu media dengan media yang lain. Seperti halnya yang tadi pertama saya sudah sampaikan adalah perusahaan Gojek. Maka Gojek seperti yang kita tahu sekarang di televisi ada iklannya berkaitan dengan atau membicarakan tentang pelayanan dari aplikasi tersebut, apakah itu GoFood-nya atau GoSend-nya atau yang berkaitan dengan ya keseluruhan prinsip dari bisnisnya. Nah, kemudian di kanal YouTube, di YouTube itu bisa kita lihat banyak iklan Gojek itu melakukan pemberitahuan atau informasi tentang GoPay. Nah, kenapa GoPay? Karena target di dalam kanal YouTube itu banyak juga yang pengguna GoPay untuk digunakan sebagai transaksi dalam bermain games ya, sehingga iklannya dibuatlah di aplikasi YouTube atau di kanal YouTube. Kemudian sebelum pandemik ini terjadi, kita juga sering melihat iklan-iklan Gojek yang ada di billboard.
Nah, itu menginformasikan tentang pelayanannya juga, biasanya berkaitan tentang GoFood-nya atau tentang eh, GoRide-nya atau GoCar-nya. Perusahaan Gojek melakukan kombinasi iklan itu tentunya tadi untuk mendapatkan kinerja pemasaran yang maksimal atau kinerja perusahaan yang maksimal. Jadi berbanding lurus feedbacknya antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil atau kinerja perusahaan yang baik pula. Semakin sedikit biaya yang dikeluarkan untuk iklan, maka semakin sedikit juga pencapaian perusahaannya, kinerja perusahaannya, dan semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk iklan, tentunya iklannya efektif, maka semakin banyak juga atau semakin baik juga kinerja perusahaan yang didapatkan. Berikutnya adalah kita akan mempelajari 5M dari iklan. Apa sih 5M dari iklan ini? 5M ini adalah panduan yang sangat dengan mudah dan lengkap untuk digunakan oleh perusahaan sebelum melakukan periklanan atau advertising. 5M itu terdiri dari M yang pertama adalah misi atau mission. M yang kedua adalah money, berarti uangnya ya. Kemudian yang ketiga adalah message, itu adalah pesannya. Kemudian yang keempat adalah media. Ini berkaitan dengan media apa yang harus dipilih oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah measurement atau pengukurannya. Nah, 5M dari iklan ini kita akan bahas satu persatu mulai dari mission sampai ke measurement. Oke. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah mission atau tujuan iklan. Kita mulai dari definisi tujuan iklan. Disampaikan dalam buku Kotler halaman 203 bahwa tujuan atau sasaran iklan adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaian yang harus dicapai dengan pemirsa tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, artinya dalam menentukan tujuan iklan ini, perusahaan harus sesuai antara segmenting, targeting, positioning, dan juga program pemasarannya agar iklan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai atau tepat pada pasar yang dibidik oleh perusahaan. Nah, sebelum kita membahas ada beberapa tujuan iklan seperti informatif sampai ke penguat, saya akan berikan contoh dulu tujuan atau sasaran iklan. Nah, tujuan sasaran iklan ini yang pertama prinsipnya ya, karakteristiknya ya, itu harus mempunyai pencapaian yang nyata atau yang mungkin dicapai. Contohnya adalah misalkan saya punya perusahaan IT, maka tujuan iklannya adalah ketika nanti saya beriklan, tujuan iklan saya adalah menjadikan perusahaan ini menjadi pilihan utama untuk partner IT di bidang perhotelan. Nah, seperti itu misalkan. Jadi, target-target saya adalah para pengusaha yang ada di bidang perhotelan. Atau menjadi pilihan utama dalam partner IT di bidang bisnis keuangan, jasa keuangan. Maka target saya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Nah, itu ya, menjadi pilihan utama atau menjadi pilihan terbaik untuk menjadi partner bisnis itu adalah pencapaian yang nanti akan dicapai ya, yang harus juga dicapai dan measurement, diukur bagaimana pencapaiannya, apakah sudah seluruhnya 100% atau baru 75%, nanti kita akan bahas pada poin measurement. Berikutnya, tujuan iklan itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi ini. Yang pertama adalah iklan informatif, yang kedua iklan persuasif, ketiga iklan pengingat, dan yang keempat adalah iklan penguat. Saya akan berikan penjelasan dan contohnya pada slide berikutnya. Yang pertama adalah iklan informatif. Jadi iklan informatif ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran merek
dan pengetahuan tentang produk atau fitur baru yang ada dalam perusahaan itu lewat produknya. Contohnya adalah ini, mie instan Indomie. Nah, mie instan Indomie mengeluarkan rasa baru cabai hijau, maka tujuan iklannya diklasifikasikan menjadi iklan informatif. Nah, yang kedua ada Astra Daihatsu mengeluarkan iklannya tentang mobil Xenia, di mana Xenia ini hadir dengan 1000 cc dan tachometer. Nah, tapi ini iklan yang masih zaman dulu ya, yang 1000 cc. Sekarang Xenia itu sudah ada yang 1300 cc. Nah, berikutnya ada iklan yang hits ya, Family Karaoke Appearance Package. Jadi ini iklan yang dilakukan oleh perusahaan karaoke di mana menyediakan paket makan siang juga. Di situ ada menu pilihannya, kemudian paketnya harganya berapa rupiah ya. Jadi informasi tentang paket yang baru. Kemudian yang terakhir adalah Aromas Cafe berkaitan dengan kafe yang menyajikan menu baru dan juga minuman baru ya, menu-minuman dan makanan. Lalu ini dalam bentuknya seperti brosur ya, yang nantinya akan dibagikan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari iklan informatif. Nah, medianya nanti bisa apa saja seperti ini. Medianya ada brosur, kemudian ini mungkin bisa di koran, ini bisa di televisi, lalu ini misalkan bisa di billboard di pinggiran jalan. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah iklan persuasif. Iklan persuasif ini bertujuan untuk menciptakan kesukaan atau preferensi. Preferensi itu pilihan atau keyakinan dan pembelian produk atau jasa. Jadi sebetulnya iklan persuasif ini ditujukan pada publik atau target pasar yang sudah mengetahui produk itu dan sudah mengetahui merek itu. Jadi misalkan ini Samsung. Siapa orang yang tidak kenal Samsung ya? Tapi Samsung membuat iklan persuasif bahwa Samsung mengeluarkan program Slim LED dengan seri IS 9000 dan berikutnya adalah ada iklan Indosat Mentari. Tapi ini iklan yang dulu ya, Saudara. Nah, kemudian ada Matahari Hot Deal. Dengan kita melihat atau membaca Hot Deals-nya saja, itu merupakan iklan yang bertujuan menciptakan preferensi atau pilihan bahwa saya berarti dengan melihat kenikmatan satu hari hemat lebih dari 50% dan hanya hari ini khusus anggota MCC 20% diskon lagi, itu tentu akan meningkatkan preferensi, keyakinan ya, kemudian dan keputusan untuk pembelian atau belanja di Matahari. Demikian untuk yang contoh iklan persuasif. Berikutnya adalah iklan pengingat. Iklan pengingat ini bertujuan untuk menstimulasi pembelian berulang-ulang ya. Berulang-ulang tentunya produk dan jasa yang diiklankan. Seperti halnya iklan teh botol sosro. Siapa orang juga yang tidak kenal dengan produk teh botol sosro. Walaupun anak kecil, tapi setidaknya anak kecil ini pernah melihat gitu ya, bahwa iklannya seperti itu, produknya juga pernah ditemui di tempat makan bakso, misalkan atau di restoran mana. Nah, teh botol sosro membuat iklan pengingat karena semua orang atau publik atau targetnya sudah tahu, tapi diingatkan kembali bahwa di tempat ini ada teh botol sosro, kemudian di masa seperti ini, seperti puasa misalkan ya, cocok untuk minumnya dengan teh botol sosro. Kemudian juga ada iklan marjan yang dilakukan di bulan Ramadan. Ini sangat jelas sekali bahwa iklan ini merupakan klasifikasi iklan pengingat yang mengingatkan bahwa marjan itu enak disantap atau dinikmati di bulan Ramadan. Seperti halnya yang iklan sekarang, iklan berserinya ada ya, yang to be continue terus, nah, tentang
cerita dari iklan si Marjan tersebut. Dan yang terakhir adalah iklan Buah Vita. Ya, dengan iklannya, yuk atur asupan makanan setelah Lebaran. Kan diingatkan lagi. Jadi sesuaikan dengan waktunya, ya, waktu yang sedang berlangsung, dan iklannya dikaitkan dengan waktu yang berlangsung tersebut. Jadi berkaitan dengan lokasi, kemudian cocok juga untuk sebagai minuman setelah makan yang panas atau yang berkuah begitu ya, atau yang berminyak. Ini juga cocok untuk iklan Marjan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga ini adalah contoh dari Buah Vita yang dia mengingatkan bahwa produk Buah Vita juga cocok untuk dinikmati setelah bulan Ramadan. Nah, yang terakhir, klasifikasi iklan yang terakhir adalah iklan penguat. Iklan penguat ini bertujuan meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka atau pembeli itu melakukan pilihan yang tepat dengan membeli produk tersebut. Contohnya, ya ini banyak digunakan iklannya di produk rokok ya. Pria punya selera. Jadi dikuatkan pria yang beli rokok itu berasa punya selera. Ya, selera rokoknya, begitu ya, selera akan rokoknya. Baik, berikutnya adalah mengenai anggaran iklan. Nah, anggaran iklan ini tentu hal yang tidak bisa terpisahkan dari aktivitas periklanan atau advertising, ya. Namun kita harus memahami bahwa sejumlah uang atau biaya yang dikeluarkan bagi iklan itu merupakan investasi untuk perusahaan, di mana investasinya bertujuan untuk membentuk ekuitas merek atau brand dari perusahaan tersebut dan juga loyalitas bagi pelanggannya. Namun ada beberapa hal atau faktor yang mempengaruhi keputusan dalam anggaran iklan. Yang pertama adalah tahap dalam PLC atau Product Life Cycle. Jadi tahap dalam PLC ini menyatakan dalam buku Kotter bahwa bagi produk baru itu umumnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk iklan harus lebih besar. Tentunya ini untuk penguatan merek pada produk awal dan memunculkan atau mendapatkan pelanggan dan akhirnya mau mencoba pelanggannya dan mendapatkan loyalitas dari pelanggan, tujuan secara jauhnya ya. Namun bagi merek yang sudah mapan, artinya yang sudah dikenal oleh banyak orang, maka anggaran iklannya cukup dengan anggaran yang rendah. Ya, tinggal diukur bagaimana rasio terhadap penjualannya. Apakah rasio penjualannya itu cukup bagus antara biaya yang dikeluarkan dengan dibandingkan dengan kinerja perusahaan setelah diadakan iklan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah faktor pangsa pasar dan basis konsumen. Ini artinya merek dengan pangsa pasar yang tinggi itu biasanya memerlukan pengeluaran atau biaya iklan yang lebih sedikit sebagai persentase penjualan untuk mempertahankan pasar. Nah, untuk membangun pangsa pasar dengan meningkatkan ukuran pasar diperlukan pengeluaran yang lebih luas tentunya. Yang ketiga adalah persaingan dan kerumunan. Ini kenapa kerumunan? Karena ya mengikuti dari bukunya Kotter, nama situ dituliskan halaman 204 adalah kerumunan ya. Persaingan dan kerumunan ini artinya produk yang ada di dalam pasar yang persaingannya ketat, maka harus mengeluarkan biaya iklan yang lebih besar juga. Namun apabila persaingannya tidak ketat atau longgar, maka biaya iklannya cukup digunakan biaya yang moderat atau yang rendah. Lalu berikutnya adalah frekuensi iklan. Frekuensi iklan ini berkaitan dengan pengulangan periklanan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi seperti halnya dilakukan dalam televisi atau di radio, maka iklan produk tersebut disampaikan beberapa kali. Misalkan di TV, iklan rokok di TV itu setiap
satu putaran iklan itu bisa 2 sampai 3 produk rokok pada jam malam ya, biasanya jam 8 malam ke atas. Itu banyak produk rokok yang beriklan di televisi. Dan bahkan satu produk iklan itu bisa beberapa kali frekuensi iklannya dalam satu putaran iklan acara televisi. Nah, biasanya iklan ini durasinya 30 detik, 25 sampai 30 detik dan biayanya itu pasti ratusan juta rupiah untuk satu kali tayang dalam sebuah acara televisi. Tergantung dari durasi, tergantung juga dari jam tayang, dan juga tergantung dari berapa kali menampilkan iklannya, dan ditambah lagi posisi iklannya, artinya bila ditampilkan di awal akan lebih mahal dan di akhir juga akan lebih mahal. Lalu iklan yang muncul pada saat adegan di sebuah sinetron atau FTV itu juga lebih mahal lagi. Begitu saudara. Dan yang terakhir adalah kemampuan penggantian. Kemampuan penggantian ini ditujukan bagi perusahaan yang produknya itu kurang terdiferensiasi seperti halnya perbankan dan maskapai penerbangan. Jadi ini iklannya butuh anggaran yang besar untuk menanamkan citra yang berbeda bagi bank tersebut atau maskapai tersebut. Jadi memang bagi perusahaan yang ada pada persaingan yang ketat itu ya anggaran iklannya harus besar karena kemampuan pengganti atau substitusi ya, diferensiasi antara produk itu dengan produk yang lain harus kuat diferensiasinya dan disampaikan dengan kuat juga oleh iklannya ya. Jadi bukan hanya bank tetapi juga minuman ringan bisa jadi masuk pada kemampuan penggantian atau substitusi produk. Baik saudara, berikutnya adalah profil jenis media iklan utama. Medianya ada seperti surat kabar, televisi. Nah, pengeposan langsung ini adalah orang-orang yang dipilih untuk dikirim surat melalui sarana pengiriman surat seperti pos begitu ya. Dan ini selektivitas pemirsa, artinya selektivitas dari para calon pelanggan gitu ya. Kemudian personalisasi disampaikan di sini. Lalu berikutnya ada media radio, kemudian majalah. Nah, lalu berikutnya adalah luar ruang. Ini media yang adanya pada di jalan-jalan raya begitu. Secara keunggulannya ini paparan ulangnya tinggi karena banyak orang yang melalui jalan itu dan melihat iklan itu. Tapi keterbatasannya, selektivitas pemirsanya terbatas. Semua orang yang lewat itu pasti akan lihat iklan yang kita iklankan, gitu ya. Lalu berikutnya adalah Yellow Page. Yellow Page ini buku kuning yang diterbitkan oleh satu perusahaan Yellow Page, dan di situ ada iklan perusahaan kita, kemudian ada nama perusahaan dan nomor telepon juga alamat dari perusahaan kita. Tapi ini keterbatasan juga, persaingannya tinggi karena yang masuk Yellow Pages itu saking biayanya yang rendah, keunggulannya, jadi banyak orang atau banyak perusahaan yang beriklan di Yellow Page. Kemudian di buletin, ada di brosur, telepon, dan internet. Itu adalah jenis-jenis media iklan yang menjadi utama. Berikutnya berkaitan dengan memutuskan media dan mengukur efektivitas. Nah, kita mulai dari definisinya dulu, bahwa pemilihan media itu adalah proses menemukan media yang paling efektif, biaya untuk menghantarkan jumlah, dan jenis paparan yang diinginkan pada pemirsa sasaran. Jadi tentunya untuk mengukur efektivitas iklan yang perusahaan kita lakukan adalah seberapa jauh iklan itu dapat menghantarkan atau memaparkan kepada calon pemirsa tentang perusahaan atau produk kita. Nah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini berikutnya ada rumus tentang menghitung jumlah paparan yang berhasil dilakukan oleh iklan tersebut. Rumusnya adalah jumlah paparan itu E sama dengan R kali F. R itu di sini dapat diketahui itu jangkauan dan F itu frekuensi. Jadi kalau jangkauan itu berkaitan dengan seberapa jauh ya iklan itu
dapat diakses dan frekuensi itu berapa banyak iklan itu dilakukan. Kemudian jumlah paparan tertimbang atau WE sama dengan R kali F kali I, jangkauan kali frekuensi dikali dampak. Nah, berikutnya ini ada hubungan antara percobaan, kemudian kesadaran, dan fungsi paparan. Untuk yang kurva pertama ini adalah hubungan antara tingkat produk, percobaan produk, dan tingkat kesadaran pemirsa. Artinya semakin tingginya usaha perusahaan agar adanya percobaan produk pada pemirsa, maka akan semakin tinggi juga kesadarannya, sehingga kurvanya naik seperti ini. Kemudian yang poin B ini adalah hubungan antara tingkat kesadaran pemirsa tentang jangkauan dan ada juga dampaknya dari frekuensi paparan. Dengan kita bisa melihat seperti ini, untuk kurva yang pertama ini lebih tinggi karena kesadarannya tinggi, walaupun jangkauannya pada saat itu rendah, tapi frekuensinya pada saat 5 poin dan dampaknya 1,5 poin, sehingga kurvanya lebih tinggi daripada yang dampak 1 atau frekuensinya yang 3. Berikutnya adalah memilih jenis media utama. Nah, dalam perencanaan media, membuat pilihannya dengan mempertimbangkan variabel-variabel berikut ini. Yang pertama adalah kebiasaan pemirsa media sasaran. Jadi, perusahaan harus mengetahui kebiasaan dari pemirsanya itu seperti apa. Contohnya, misalkan radio dan televisi itu merupakan media paling efektif untuk menjangkau anak remaja. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik produk. Jadi perusahaan juga mempertimbangkan karakteristik atau ciri khas dari produk tersebut. Contohnya misalkan produk yang memerlukan demonstrasi. Berarti ini berkaitan dengan alat-alat seperti memasak, kemudian juga alat-alat elektronik ya seperti mesin fotokopi dan sebagainya. Lalu juga gaun wanita, karena karakteristiknya gaun wanita itu ya memang khusus digunakan oleh wanita, maka dapat dipilih media untuk beriklannya adalah majalah yang berwarna. Kenapa yang berwarna? Ya tentunya akan menampilkan gambar-gambar dari gaun-gaun yang baik tersebut. Kemudian karakteristik pesannya, seperti halnya apabila pesan itu berkaitan dengan akan diadakannya diskon yang besar-besaran, maka ini perlu disampaikan dengan cepat. Nah, salah satunya bisa dengan media iklan di TV dan di radio atau di billboard di jalan-jalan yang ada di sekitar mall tersebut. Nah, yang terakhir pertimbangannya adalah biaya. Tentunya biaya ini harus betul-betul difikirkan atau direncanakan apakah sesuai dengan tujuan perusahaan. Jangan sampai biaya yang dikeluarkan besar oleh perusahaan namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan karena kebiasaan pemirsa media sasarnya tidak difikirkan, kemudian karakteristik produk dan karakteristik pesannya sehingga biaya ini terbuang cuma-cuma. Nah, biaya yang paling mahal untuk beriklan itu tentunya di televisi, lalu di radio dan di majalah. Tapi sekarang karena majalah itu semakin berkurang, sekarang banyaknya dilakukan di media sosial dengan celebrity endorsement atau juga menggunakan jasa iklan yang ada di Instagram atau Facebook, kemudian ada juga yang dilakukan di kanal YouTube. Nah, berikutnya ini adalah memutuskan penentuan waktu dan alokasi media. Artinya, kapan kita untuk bisa melakukan iklannya efektif, ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah kontinuitas atau continuity. Ini adalah paparan muncul secara konsisten sepanjang periode tertentu. Nah, ini tergantung dari luasnya pasar yang didapatkan oleh perusahaan. Artinya semakin luas pasar yang didapatkan oleh perusahaan karena iklan yang sebelumnya, maka akan terus dilanjutkan iklannya. Kemudian concentration, yaitu paparan yang terkonsentrasi pada satu waktu tertentu. Memerlukan pembelanjaan semua uang untuk iklan, ini iklan maksudnya ya, dalam satu periode musiman tertentu atau hari libur yang terkait. Ini berkaitan dengan perusahaan yang akan melakukan peningkatan kinerja atau peningkatan kinerja perusahaan atau pemasaran untuk waktu tertentu sehingga dibutuhkan iklan yang begitu banyak untuk memaparkan pesan perusahaan tersebut dan
mengajak pemirsa tersebut untuk membeli produknya. Jadi klasifikasinya termasuk pada konsentrasi atau concentration. Berikutnya adalah klasifikasi keputusan dalam waktu bersela atau flighting. Ini memerlukan iklan untuk satu periode, diikuti oleh periode tanpa iklan, diikuti oleh periode kegiatan iklan kedua, bersela berguna bila dana terbatas. Ini artinya bersifat rutinan dari klasifikasi yang bersela ini ya. Klasifikasi waktu untuk pemutusan beriklan yang terakhir adalah berdenyut atau pulsing. Ini artinya iklan itu diadakan berkelanjutan dengan tingkat bobot yang rendah yang diperkuat secara periodik atau berkala sesuai dengan tujuan dari perusahaan, yakni oleh gelombang kegiatan yang lebih berat. Nah, artinya dalam klasifikasi yang terakhir ini, kegiatan beriklan oleh perusahaan itu dijadwalkan sesuai dengan tujuan perusahaannya. Berikutnya ini ada matriks yang dapat memperlihatkan bagaimana klasifikasi pola penentuan waktu iklan itu digambarkan secara diagram seperti ini ya, secara matriks seperti ini. Ada iklan yang terkonsentrasi di sini untuk garis yang vertikal, terkonsentrasi, berkelanjutan, dan tidak tetap. Lalu untuk yang garis horizontalnya ada yang terkonsentrasi, sama, meningkat, menurun, dan berubah-ubah. Nah, seperti ini grafik yang diperlihatkan ya, yang dapat dibentuk dari contohnya adalah klasifikasi yang berkelanjutan dan berubah-ubah ini ya. Dengan yang nomor 8 ini maka bulan atau rentang waktu ini di horizontal, lalu yang vertikalnya adalah jumlah pesan. Jadi pada bulan ke-1 misalkan iklannya tidak terlalu banyak, hanya 5 kali beriklan. Lalu di bulan berikutnya ini ditambahkan menjadi 4 kali beriklan, lalu turun lagi dan naik lagi seperti itu ya. Ada juga yang tidak tetap seperti ini. Nah, jenis iklan yang berikutnya adalah promosi penjualan. Secara definisi, promosi penjualan atau sales promotion itu adalah bahan inti dalam kampanye pemasaran. Artinya, promosi penjualan ini seringkali dilakukan oleh perusahaan. Bahkan, promosi penjualan ini adalah jurus pertama atau alat promosi pertama atau alat iklan pertama yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan promosi. Lalu terdiri dari koleksi alat insentif. Artinya adalah perusahaan harus menyediakan alat-alat seperti beberapa produknya yang dikeluarkan atau digunakan oleh perusahaan untuk memberikan manfaat kepada calon pelanggannya, sehingga calon pelanggannya itu mau mencoba membeli atau mencoba produk dari yang kita tawarkan. Artinya insentif itu berkaitan dengan manfaat yang diterima oleh pemirsa atau calon konsumen. Dan sebagian besar jangka pendek, artinya promosi penjualan ini tidak bisa dilakukan oleh perusahaan secara terus-menerus karena promosi penjualan ini tentunya akan memakan biaya yang besar. Insentif ini walaupun ini diambil dari alat perusahaan atau produk perusahaan, tapi harus dihitung sebagai biaya yang dikeluarkan, sehingga promosi ini sebaiknya dilakukan jangka pendek, jangan terlalu panjang karena akan mengurangi dari kinerja perusahaan itu sendiri. Kemudian dirancang untuk menstimulasi pembelian yang lebih cepat. Ya, artinya dengan promosi ini akan menstimulus pemirsa atau calon pelanggan untuk memilih ya karena terpaparkan iklannya, kemudian mencari informasi, mencoba. Setelah mencoba ada yang suka, ada yang tidak. Kalau yang suka berarti beli lagi, repeat order, dan nanti menjadi loyal. Ada yang tidak, kemudian beralih ke perusahaan pesaing atau lebih besar atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan. Sehingga kesimpulannya promosi penjualan ini menjadi alat iklan yang dapat diandalkan oleh penjualan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, berikut ini ada beberapa alat promosi konsumen utama. Yang pertama ada sampel. Sampel adalah menawarkan sejumlah produk atau jasa gratis yang diantarkan dari pintu ke pintu, dikirim lewat surat, diambil di toko,
ditempel di produk lain atau ditampilkan dalam penawaran iklan. Nah, tentunya sampel ini sebagai alat promosi pada perusahaan untuk produk Anda itu penawaran sejumlah produk ya yang diantarkan itu merupakan biaya, sehingga tadi tidak dapat dilakukan jangka panjang. Hanya sebagian besar perusahaan itu melakukan promosi ini dalam jangka pendek saja. Lain-lainnya ada kupon, kemudian rabat, ada kesepakatan pengurangan harga, atau diskon begitu ya. Kemudian ada pemberian hadiah, ada program frekuensi dari perusahaan. Semakin frekuensinya banyak penggunaan oleh pelanggan yang setia itu, maka akan diberikan promosi. Kemudian hadiah seperti dengan diadakannya kontes, undian, permainan. Ini banyak sekali perusahaan yang melakukan ini ya. Bahkan YouTuber-YouTuber sekarang juga sudah melakukan ini ya. Siapa yang jadi langganan atau subscribernya atau konsumennya, maka akan diberikan undian, lalu kemudian diberikan hadiah seperti itu, saudara. Lalu ada penghargaan patronage, kemudian percobaan gratis, garansi produk, promosi terikat, promosi silang, dan PUP. Nah, selain alat promosi pada konsumen yang utama, ini juga terdapat alat promosi dagang utama, yakni terdiri dari penurunan harga atau dari harga di faktur atau harga resmi atau diskon ya yang sering kita temui. Berikutnya adalah insentif atau allowance, jumlah yang ditawarkan untuk mendapatkan kesepakatan pengecer. Jadi, orang yang membeli dengan jumlah banyak berbeda harganya dengan orang yang membeli dalam jumlah sedikit atau sebagai pengecer. Lalu kemudian barang gratis, yakni tentunya menawarkan tambahan barang kepada perantara yang membeli dalam kuantitas tertentu atau menampilkan rasa atau ukuran tertentu. Nah, yang kedua adalah insentif. Ini artinya promosi dari perusahaan utama diberikan kepada perantaranya atau perusahaan yang membantu menjual produk tersebut dengan cara memberikan insentif. Selain dengan potongan harga juga diberikan cashback begitu ya. Karena dengan insentif ini perusahaan yang utama tadi dibantu dengan diberikannya tempat pajangan khusus bagi produknya. Nah, berikut ini adalah contoh promosi penjualan. Seperti ini bisa kelihatan ada poster dari perusahaan motor Yamaha dan perusahaan groceries Giant. Jadi ditampilkan produk-produknya, lalu apa keistimewaan iklan tersebut, ada pemberian hadiah atau potongan harga. Nah, saat perkembangan iklan tidak secanggih atau tidak secepat saat ini, iklan-iklan seperti ini itu dicetak dalam kertas dan dibagikan menjadi sebuah flyer. Dibagikan oleh sales, nama kegiatan jadi flyering dalam praktek perusahaannya ya. Tapi kalau sekarang seperti Giant, Alfamart, Indomart, kemudian perusahaan-perusahaan groceries lainnya, untuk memaparkan iklan adanya diskon seperti ini dilakukan di media sosialnya atau di websitenya sehingga lebih efektif dan dapat dijangkau oleh ibu-ibu bahkan di Facebook sekalipun karena ada fanpage-nya. Kemudian di Yamaha juga sama, bisa melakukan dengan iklan yang dilakukan di sosial media atau di website dari perusahaan Yamaha tersebut. Nah, berikutnya jenis iklan yang setelah adanya iklan, kemudian juga ada promosi, ada juga acara dan pengalaman. Prinsipnya adalah pertemuan setiap hari dengan merek dapat mempengaruhi sikap dan keyakinan konsumen terhadap merek. Nah, ini artinya untuk perusahaan harus sebaik mungkin ya dalam memaparkan calon pemirsanya atau kepada khalayak ramai, terutama pada target pasarnya harus menampilkan mereknya kalau bisa setiap hari karena akan menjadi preferensi yang baik. Seperti halnya pada acara dan pengalaman ini, aplikasinya bisa untuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk diadakannya atraksi pada sebuah acara atau di sebuah mall, kemudian diadakan festival atau bazar, acara tahunan. Biasa kalau perusahaan di praktisinya itu istilahnya adalah event ya. Kemudian untuk karya seni, untuk asosiasi dan organisasi keanggotaan, dan bahkan gerakan amal juga dapat dilakukan menjadi klasifikasi acara dan pengalaman.
Nah, ada hal yang penting dalam acara dan pengalaman ini adalah atmosfer, bahwa dengan adanya acara seperti bazar atau festival tersebut akan munculnya atmosfer yang baik bagi target pasar. Nah, atmosfer itu sendiri adalah lingkungan terkemas, artinya disetting bahwa produk yang sedang melakukan acara adalah produk apa, kemudian ditampilkan dalam berbagai spanduk. Nah, lingkungan yang terkemas ini dapat menciptakan atau memperkuat posisi menuju pembelian produk. Nah, berikutnya tujuan-tujuan acara ada 8 poin. Yang pertama adalah mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu. Nah, ini cara mengidentifikasinya dapat dibidik secara geografis, demografis, psikografis, atau perilaku sesuai dengan acara. Lalu yang kedua tujuannya adalah meningkatkan kesadaran perusahaan. Dan biasanya melakukan sponsorship itu yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan sesuai dengan pasar atau target pasar yang dituju oleh perusahaan tersebut. Kemudian menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek kunci, memperkuat citra korporat, menciptakan pengalaman yang membangkitkan perusahaan. Jadi dengan adanya acara itu tentu akan membangkitkan pengalaman dan perasaan bagi target pasar yang mengikuti acara tersebut. Kemudian mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial, menghibur klien kunci, dan menciptakan penjualan barang dagangan atau peluang promosi. Karena pada saat acara atau event tersebut tentunya ada penjualan barang yang ditawarkan oleh produk perusahaan tersebut. Berikutnya adalah keputusan pembelian sponsor utama dari perusahaan ke perusahaan yang lain atau ke target pasar. Nah, yang pertama adalah memilih acaranya. Yang dipertimbangkan adalah tujuan pemasarannya, kemudian strategi pemasaran, pasar sasaran, acara mampu memberikan awareness yang tinggi atau tidak, memiliki citra yang diinginkan, dan menciptakan pengaruh. Contohnya adalah perusahaan Toyota pada saat peluncuran produk baru, misalkan produk Halya, ya. Maka tujuan pemasarannya adalah adanya peningkatan kinerja perusahaan dengan penjualan produk Halya tersebut. Kemudian strategi pemasarannya ya dipilihlah dengan melalui acara ini atau dibuatnya event. Lalu pasar sasarannya adalah itu harus melihat dari produknya. Nah, karena produk kalian ini LCGC, artinya low cost green car, jadi ditujukan untuk segmen yang memiliki daya beli yang tidak terlalu tinggi secara harga, sehingga dijual murah. Tapi keunggulannya, mobil LCGC ini dapat menunjang kegiatan keluarga untuk 5 orang dewasa dan 2 anak kecil. Kemudian acara mampu memberikan awareness yang tinggi, lalu misalkan diberikan atau diadakan event acara di salah satu mall, maka harus memberikan awareness yang tinggi dengan diadakannya kegiatan-kegiatan pada acara tersebut, seperti ada MC-nya, kemudian ada interaksi dengan pelanggan yang datang, kemudian pemberian hadiah, seperti itu ya. Dan memiliki citra yang diinginkan. Tentunya harus sesuai antara ekspektasi yang diinginkan oleh perusahaan terhadap awareness yang ada pada pelanggan tentang mobil Calya, dan juga ekspektasi yang diinginkan oleh pemirsanya atau calon konsumennya, yaitu low cost green car dengan muatan yang lebih banyak dibanding Agya atau pesaingnya dari Daihatsu Ayla gitu ya. Kemudian menciptakan pengaruh, tentunya artinya menciptakan pengaruh untuk adanya minat dan sampai akhirnya pada keputusan pembelian. Lalu keputusan pemberian sponsor utama ini juga, apakah perusahaan perlu merancang program pemberian sponsor? Kalau setelah dianalisis ternyata perlu memberikan sponsor agar kinerja perusahaan lebih tinggi, maka perusahaan Toyota bisa melakukan pemberian sponsor. Lalu mengukur kegiatan pemberian sponsor. Nah, setelah kita melakukan program pemberian sponsor, cara mengukurnya adalah dengan cara riset kualitatif, kemudian analisis kuantitatif, dan penelusuran langsung. Nah, untuk mengukur kegiatan pemberian sponsor ini dapat dilakukan dengan riset kualitatif, artinya salah satunya adalah dengan wawancara pada calon konsumennya. Kemudian analisis kuantitatif, kemudian ada juga penelusuran langsung promosi yang berhubungan dengan pemberian sponsor dan menciptakan pengalaman.
Contoh untuk acara dan pengalaman tersebut adalah seperti ini. Ada perusahaan majalah anak-anak yaitu Bobo. Kalau sekarang sudah tidak ada mungkin ya. Kemudian ada Denko dan ada Pedal Pop, di mana mereka perusahaan ini melakukan event yang mengundang para calon konsumennya atau pemirsanya dalam sebuah mall dengan waktu tertentu dan diadakan interaksi seperti permainan anak-anak, lalu acara-acara hiburan-hiburan lainnya yang akan meningkatkan pengalaman positif pada calon konsumen, sehingga terjadi keterikatan atau loyalitas yang tinggi dari konsumen terhadap produk perusahaan. Selain itu, citra perusahaan juga menjadi lebih baik di mata konsumen. Nah, berikutnya adalah pemasaran pengalaman. Nah, pada pemasaran pengalaman tidak hanya mengkomunikasikan fitur atau manfaat pada produk tersebut, tetapi juga menghubungkan produk atau jasa dengan pengalaman yang unik dan menarik. Artinya pengalaman yang tidak terlupakan oleh pelanggan yang loyal atau calon pelanggan yang akan menjadi pelanggannya. Nah, pemasar dapat melakukan pemberian pengalaman ini dengan berbagai metode. Yang pertama adalah melalui komunikasi. Jadi pada saat event tersebut dilakukan komunikasi yang intensif dan yang baik pula terhadap pemirsanya. Kemudian identitas visual atau verbal. Nah, berikutnya adalah intensitas visual atau verbal. Jadi, pengalaman ini bisa dikomunikasikan melalui logo produk tersebut atau logo perusahaan tersebut atau namanya, atau juga dapat melalui identitas visual mobil atau kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang menggambarkan brand dari produk tersebut. Kemudian kehadiran produk, kemudian penetapan merek bersama atau co-branding, kemudian juga lingkungan, situs website, dan media elektronik, lalu orang. Berikutnya adalah kehadiran produk. Tentunya dalam sebuah event atau pengalaman ini dihadirkan produk pada event tersebut yang akan ditawarkan terhadap pemirsa atau calon pelanggannya. Penetapan merek bersama atau co-branding ini artinya perusahaan yang melakukan event atau pengalaman dapat bekerja sama dengan perusahaan yang berkaitan dengan produk tersebut sehingga bisa bersama dalam membuat event tersebut. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini harus atmosfer tadi ya harus dapat menyampaikan pesan yang kuat tentang event atau pengalaman yang diadakan oleh perusahaan tersebut. Dan yang keenam adalah melalui situs web dan media elektronik. Lalu yang ketujuh adalah dengan melalui orang, seperti halnya wiraniaga yang siap melayani terhadap pertanyaan atau keinginan dari pelanggan tersebut. Baik, contohnya untuk pengalaman itu adalah pada produk Magnum Sensation ini. Maka diadakan event atau pengalaman yang khusus diadakan pada sebuah kafe yang berkaitan dengan produk Magnum itu sendiri, lalu diundang yakni para pemirsa dari produk tersebut. Berikutnya adalah hubungan masyarakat atau humas. Nah, perusahaan tidak hanya berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi juga dengan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa menjaga nama baik di mata masyarakat tersebut agar didukungnya bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Masyarakat sendiri artinya adalah semua kelompok yang memiliki minat aktual atau potensial atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Artinya, semakin adanya dukungan positif yang dimiliki oleh perusahaan terhadap masyarakat di lingkungannya, maka akan semakin kuat juga dalam mencapai kinerja perusahaan yang diinginkan oleh perusahaan. Lalu humas masyarakat ini meliputi berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra atau produk individual perusahaan. Nah, kaitannya dengan humas ini ada juga produk CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Artinya, Corporate Social Responsibility ini akan meningkatkan citra positif di mata masyarakat karena adanya manfaat dengan berbisnis di area tersebut, kemudian memberikan manfaat kepada pelanggannya. Adanya urgensitas tentang humas yang dapat dilakukan oleh perusahaan karena dengan adanya humas, tim pemasaran itu akan sangat
terbantu dalam hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah ketika perusahaan akan meluncurkan produk baru. Karena adanya dukungan positif dari masyarakat, maka kinerja perusahaan juga tentu akan lebih cepat pada saat meluncurkan produk baru karena memiliki citra yang positif. Kemudian mereposisi produk dewasa atau matang. Biasanya kan produk dewasa itu kalah dengan produk-produk pesaing yang terbaru sehingga cita produk itu tergantikan menjadi tidak lebih baik dari produk yang baru. Nah, dengan adanya humas ini, maka tim pemasar akan dapat mereposisi produk yang dewasa atau matang tersebut. Kemudian mempengaruhi kelompok sasaran tertentu, mempertahankan produk yang menghadapi masalah pelik, atau ada produk yang pernah bermasalah di masyarakat atau di publik, dan membangun citra korporat dengan cara mencerminkan kesukaan dalam produknya. Berikutnya adalah alat utama dalam pemasar humas. Alatnya dapat berupa publikasi, acara, pemberian sponsor tadi, kemudian diadakannya berita, dilakukannya pidato oleh perwakilan dari perusahaan, kegiatan layanan masyarakat, dan media identitas. Baik saudara, itulah materi tentang mengelola komunikasi massa, ada iklan, promosi penjualan, acara, dan pengalaman, serta hubungan masyarakat. Salah satu contohnya, kombinasi-kombinasi dari komunikasi massa itu tentunya harus dilakukan oleh perusahaan minyak ya, karena perusahaan minyak memiliki dampak yang negatif terhadap lingkungan, kemudian masyarakat. Artinya perlu ada kegiatan-kegiatan event sampai ke humas yang dilakukan oleh perusahaan oil. Semoga materi ini bisa dipahami dan diterima dan kita akan dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.